Hukum kurban hal yang nampak adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, kurban hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelapangan, bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Ya, ini pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Rabi'ah, Al-Laits, ya, dan sebagian dari pengikut Imam Malik. Sebagian dari pengikut Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, apa dalilnya? Mengapa mereka mengatakan wajib bagi yang mampu? Jadi kalau wajib berarti bagi orang yang mampu lalu dia tidak berkurban, maka dia berdosa. Ada pertanggungjawaban di hari kiamat dan dia akan diancam dengan siksaan karena dia melakukan dosa. Apa dosanya? Dia tidak berkurban. Kalau dia hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dalilnya yang pertama surah Al-Kautsar. Washalli li rabbika wanhar. Hendaklah kalian salat atau hendaklah engkau salat ya kepada Rabbmu dan menyembelih. Ya, di sini ada bentuk perintah fashalli. Maka salatlah. Salat yang dimaksud di sini kata sebagian ahli tafsir adalah salat Id, salat Idul Adha. Dan wanhar penyembelihan yang dimaksud adalah ibadah kurban. Dan semua bentuknya perintah. Wanhar ini kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Perintah. Dan hukum perintah yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal sebuah perintah adalah apa? Adalah wajib. Maka ini dalil yang pertama bagi ulama yang berpendapat wajib. Di antaranya adalah Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Malik rahimahumallahu taala. Ya, kemudian disebutkan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaklah dia menyembelih menyembelih kurban yang lainnya lagi sebagai pengganti. Wa man lam yakun dabah falyadbah. Siapa yang belum menyembelih maka hendaklah dia menyembelih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan masalah waktu penyembelihan yang akan disebutkan juga nanti. Bahwa penyembelihan dilakukan setelah salat Id. Bagi orang yang menyembelih sebelum salat Id, maka sesembelihannya tidak dianggap sebagai penyembelihan hewan kurban. Maka dia harus mengulang. Nah, mana dalil yang menunjukkan bahwa ini wajib? Ketika Nabi mengatakan, "Falyadbah syatan makanaha." Hendaklah dia sembelih sesembelihan yang lainnya lagi. Paham ini? Disuruh oleh Nabi diulang. Seandainya sunnah, berarti nggak usah diulang. Nabi bilang, kalau dia menyembelihnya sebelum sholat Id, berarti tidak sah sebagai hewan sesembelihan kurban. Tapi kalau dimakan boleh, sah, halal. Tapi untuk kurban tidak boleh. Kenapa? Karena dia disembelih sebelum waktunya. Jelas ini? Nabi bilang apa? Falyadbah syatan makanaha. Dia sembelih lagi, ya, sesembelihan yang lainnya. Diperintahkan untuk diulang. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dia wajib. Yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Daruqutni. Ya. Taib. Walaupun dalam hadis ini disebutkan juga di sini ada kelemahan. Ada Abdullah bin Ayyash yang dilemahkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Di mana disebutkan man kana lahu sa'atun. Siapa yang memiliki kelonggaran walam yudhi, lalu dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat salat kami. Ini menunjukkan katanya wajib. Ada 3 dalil. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa hukum kurban itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah di sini perlu di stressing, digaris atasi, bahwa sunnah yang dimaksud adalah sunnah muakkadah. Bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang sangat ditekankan sekali.
Bukan sekedar sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah yang sangat ditekankan, ada sunnah yang biasa-biasa. Tidak ditekankan sekali. Nah, untuk hewan kurban, penyembelihan kurban, hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, dan pendapatnya Imam Ahmad. Ya kan? Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah guru Imam Ahmad. Walaupun dalam satu kesempatan yang lain, Imam Syafi'i juga kadang belajar kepada Imam Ahmad. Jelas ini? Nah, mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Dan yang lainnya tentunya. Ya. Apa dalilnya mereka? Satu. Kita latihan ya, supaya tahu apa dalilnya gitu. Setelah itu kita kuatkan salah satunya. Taib. Yang pertama adalah hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan atau tidak memotong rambutnya dan kukunya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana sisi tidak wajibnya di sini? Ini kita sebutkan dalil ya. Sisinya mana? Hah? Ingin. Ingin itu berarti apa? Pilihan. Jika telah engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah dan engkau ingin, atau salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan kurban, keinginan itu berarti apa? Pilihan. Dia bisa memilih iya atau tidak. Jelas itu? Jadi kalimat ingin menunjukkan apa? Pilihan. Dan pilihan itu berarti tidak wajib. Itu yang pertama. Kedua, hadis dari Abdul Razzaq Al-Baihaqi dan At-Tabrani dari Abu Sarihah. Beliau berkata, "Ra'aitu Abu Bakrin wa Umar ma yudhhiyani." Saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih hewan kurban, tidak berkurban. Itu dalil yang kedua. Kalimat tidak berkurban menunjukkan tidak wajib. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam apa? Melaksanakan ya satu syariat, terutama yang wajib. Kemudian yang ketiga, ini yang termasuk dalil yang kuat, adalah hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, seorang dari Ansar, dari Madinah. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, Imam Al-Baihaqi, dan Imam At-Tabrani. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, "Inni la ada'ul adha." Saya sengaja meninggalkan berkurban. Wa inni la musirun, padahal saya ini mampu untuk berkurban. Mukhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Karena saya khawatir nanti tetangga-tetanggaku memandang bahwa itu wajib untuk saya. Jadi dia mampu tapi dia tidak kurban. Ya, ini riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih. Oleh karena itu wallahu alam, saya sependapat dengan penulis, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Bahwa dia hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ini merupakan pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama.